Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Rika Nur Aisyah dengan NIM 229. Selanjutnya ada saya sendiri, Danang Hendaru dengan NIM 198. Berikutnya ada Rohmatun Nur Laila dengan NIM 147. Dan yang terakhir ada Anita Trisna Dewi dengan NIM 228. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran keterlibatan karyawan dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Untuk pemateri pertama akan saya sampaikan sendiri. Apa sih sebetulnya keterlibatan karyawan itu? Jadi keterlibatan karyawan itu merupakan komitmen dan antusiasme yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan dan juga tentunya pekerjaan mereka sendiri. Jadi ketika karyawan terlibat secara efektif dengan suatu perusahaan, mereka tentunya tidak hanya bekerja demi mendapatkan uang saja ya. Mereka juga akan melihat nilai dalam kontribusi mereka kepada perusahaan dan benar-benar ingin sukses bersama tim di perusahaan tersebut. Jadi apabila karyawan terlibat aktif dalam perusahaan, maka nantinya juga akan berdampak pada motivasi karyawan, ya. Dimana apabila karyawan tersebut termotivasi, maka tentunya kinerjanya pun akan semakin maksimal, ya, seperti itu. Keterlibatan karyawan ini sendiri dapat dijelaskan dalam 4 elemen kunci, ya. Jadi keterlibatan karyawan ini dapat dijelaskan dalam 4 elemen kunci. Yang pertama itu ada kekuasaan, ya. Elemen ini termasuk memberikan kewenangan yang cukup kepada karyawan, ya, untuk membuat keputusan terkait pekerjaan yang mencakup berbagai masalah seperti metode kerja, kemudian penugasan kerja, hasil kinerja, ya, dan juga seleksi karyawan. Yang kedua itu ada informasi. Akses tepat waktu ke informasi yang relevan tentunya sangat penting untuk membuat keputusan yang lebih efektif. Untuk informasi ini sendiri mencakup data hasil seperti data hasil operasi, kemudian rencana bisnis, ya, kondisi kompetitif, terus teknologi, metode kerja, dan ide untuk peningkatan organisasi. Ya, yang ketiga itu ada pengetahuan dan keterampilan, ya. Keterlibatan karyawan berkontribusi pada efektivitas organisasi hanya sejauh memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik, ya. Jadi organisasi di sini dapat memfasilitasi dengan menyediakan program-program seperti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggota karyawannya. Yang keempat ada hadiah. Karena orang pada umumnya melakukan hal-hal sesuatu, ya, mereka itu ingin diakui, ingin dihargai, ya. Jadi maka hadiah ini dapat memiliki efek yang cukup kuat, ya, untuk membuat orang terlibat dalam organisasi, ya. Hadiah ini bisa hadiah internal, ya, seperti
rasa bangga, rasa dihargai ya atas prestasinya. Bisa juga dengan hadiah eksternal seperti pemberian tunjangan, bonus-bonus ataupun promosi jabatan ya. Jadi keempat elemen tersebut tentunya sangat berkontribusi pada kesuksesan keterlibatan karyawan ya. Tentunya dengan menentukan seberapa besar partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan ya, yang dimungkinkan dalam organisasi. Lalu selanjutnya, bagaimana karyawan mempengaruhi keterlibatan karyawan, mempengaruhi produktivitas ya. Jadi bagaimana keterlibatan karyawan itu sendiri dapat mempengaruhi produktivitas ya. Yang pertama, mereka dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara karyawan dan departemen organisasi ya, dan membantu mengintegrasikan berbagai pekerjaan atau departemen yang berkontribusi pada tugas keseluruhan. Nah, yang kedua, dengan meningkatkan motivasi karyawan. Nah, misalnya beberapa pekerjaan sangat kaku untuk dikontrol ya, dan ditentukan bahwa motivasi individu dapat memiliki sedikit dampak pada produktivitas karyawan. Yang ketiga itu dengan meningkatkan kemampuan karyawan ya, sehingga kemungkinan mereka untuk bekerja itu lebih baik seperti itu. Misalnya dengan meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan ya. Pada umumnya hal tersebut termasuk pelatihan keterampilan dalam pemecahan masalah kelompok dan komunikasi. Selanjutnya, hal apa saja yang harus dilakukan ya untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi hal-hal apa saja yang harus dilakukan guna meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang pertama itu membantu karyawan menemukan tujuan pekerjaannya ya. Karena sering sekali karyawan tersebut mengerjakan tugas hanya untuk sekedar mendapat gaji saja ya. Mereka mengerjakan tugas tanpa ada keterlibatan emosional. Maka dari itu disinilah peran pemimpin perusahaan. Jadi seorang pemimpin perusahaan itu harus mampu memberikan dorongan agar karyawan mereka menemukan arti atau tujuan dari pekerjaannya tersebut. Misal karyawan bagian customer service ya, yang semula menangani customer itu ala kadarnya ya, ia tentunya melakukan hal tersebut karena memang tidak menyadari tujuan dari tugasnya tersebut. Maka dari itu disinilah peran pemimpin perusahaan untuk memberikan dorongan agar karyawan tersebut menemukan arti atau tujuan dari pekerjaannya tersebut ya. Setelah karyawan tersebut memahami apa yang menjadi tujuan dari tugasnya, maka kinerjanya pun meningkat ya. Dia juga mengerjakan tugasnya dengan lebih baik ya, tentunya lebih baik ya, dan tentunya untuk membuat customer merasa lebih puas seperti itu. Yang kedua, mendukung performa karyawan. Karyawan tentunya tidak dapat melibatkan dirinya ya, jika terdapat penghalang atau hambatan dalam melakukan pekerjaannya.
Nah, disinilah peran organisasi atau perusahaan ya untuk menyediakan sumber daya yang memadai agar karyawan tersebut mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif ya. Tentunya disertai dengan memberikan arahan dalam meraih tujuan. Yang ketiga itu menjelaskan apa yang diharapkan perusahaan kepada karyawannya ya. Tanpa mengetahui apa yang diharapkan perusahaan pada karyawannya, tentunya membuat karyawan tidak memiliki keterlibatan penuh dalam organisasi ya. Karena itu manajemen juga harus memberikan penjelasan yang detail ya, apa yang diharapkan perusahaan terhadap karyawannya dan tugas yang diberikan. Contohnya itu misal memberikan penjelasan yang detail pada tim marketing mengenai seberapa besar omset yang dicapai, kemudian jumlah pembeli yang harus didapatkan itu berapa, atau langkah apa yang harus diambil agar pelanggan tersebut menjadi loyal, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat keterlibatan karyawan ya. Manfaat dari keterlibatan karyawan ini sendiri, yang pertama itu dapat meningkatkan dihasilkannya keputusan yang baik ya. Dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik ya, rencana yang lebih baik atau perbaikan yang tentunya lebih efektif ya, karena mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan situasi kerja ya. Yang kedua yaitu keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki rasa tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya, seperti itu. Dari saya mungkin sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Anita Trisna Dewi, NIM 228. Saya akan menjelaskan tentang struktur paralel. Struktur paralel adalah struktur yang melibatkan kemampuan dalam beradaptasi ke dalam organisasi yang sering dikenal sebagai struktur jaminan atau juga struktur dualistik. Tahapan aplikasi struktur paralel. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua adalah membuat komitmen atau pengarahan. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan anggota organisasi. Yang keempat, membuat forum untuk pemecahan masalah. Yang kelima adalah mengatasi masalah demi masalah. Yang keenam, menerapkan dan mengevaluasi perubahan. Total manajemen mutu. Total quality management adalah pendekatan yang lebih komparatif untuk keterlibatan karyawan daripada struktur paralel. Sering dikenal sebagai keunggulan bisnis, peningkatan proses berkelanjutan, kualitas berkelanjutan, dan Six Sigma. Tahapan TQM biasanya diterapkan dalam 5 langkah besar. Yang pertama adalah komitmen manajemen senior jangka panjang. Yang kedua, melatih anggota dalam metode kualitas. Yang ketiga, melalui proyek peningkatan kualitas. Yang keempat adalah ukuran kemajuan. Dan yang kelima adalah pencapaian yang bermanfaat. Selanjutnya adalah desain pasar. Selanjutnya adalah desain kerja. Desain kerja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendekatan teknik berfokus pada efisiensi dan penyederhanaan. Ketiga adalah desain kerja berasal dari metode sistem sosioteknik dan berusaha mengoptimalkan aspek sosial. Nama saya Rahmatul Laila, NIM 2018-008-147, akan melanjutkan presentasi tentang tahapan aplikasi dalam pengayaan pekerjaan. Yang pertama, membuat diagnosis menyeluruh. Seberapa siap karyawan menerima perubahan? Karyawan yang memiliki pertumbuhan tinggi akan lebih merespon pengayaan pekerjaan daripada yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi. Yang kedua, membentuk unit kerja alam.
tugas ini dilakukan bersama-sama serta mengartikan dan mengidentifikasi keseluruhan tugas tersebut. Dan yang ketiga, menggabungkan seorang pekerja untuk menggabungkan berbagai macam keterampilan. Yang keempat, membangun hubungan klien. Jika hubungan dapat dibangun, bisa meningkatkan motivasi dan umpan balik. Yang kelima, membuka saluran umpan balik, seperti pekerja menerima tantangan, efektivitas pekerjaan mereka, dan itu biasanya berasal dari pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, tentang hambatan untuk pengayaan pekerjaan. Sebagian besar hambatan ada dalam konteks organisasi di mana desain pekerjaan dilakukan, sistem dan praktik organisasi lainnya, baik teknik, manajerial, atau personel, dapat mempengaruhi pelaksanaan pengayaan pekerjaan dan umum perubahan apapun yang dilakukan. Setidaknya 4 sistem organisasi dapat membatasi pelaksanaan pengayaan pekerjaan. Yang pertama, sistem teknis. Itu membatasi pengayaan pekerjaan dengan membatasi jumlah cara pekerjaan dapat diubah. Yang kedua, sistem sumber daya manusia. Membatasi pengayaan pekerjaan dengan membuat deskripsi pekerjaan formal dan membatasi fleksibilitas dalam mengubah tugas pekerjaan. Yang ketiga, sistem kontrol, seperti anggaran, laporan produksi, dan praktik akuntansi. Yang keempat, sistem pengawasan. Supervisor menentukan sebagian besar jumlah otonomi dan umpan balik yang dapat dialami bawahan. Selanjutnya adalah manajemen kinerja. Mengapa diperlukan manajemen kinerja? Yang pertama, mengelola segenap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, kejelasan tugas bawaan. Menegaskan batasan tanggung jawab dan wewenang yang didelegasikan. Bawahan diberi informasi tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya dan sumber daya organisasi apa yang menjadi wewenangnya. Yang ketiga, memperkuat dukungan bawahan. Membuka kesempatan diskusi dan dialog dengan atasan berkaitan dengan kemajuan pekerjaannya. Adanya diskusi dan dialog ini memberikan umpan balik untuk memperbaiki kinerja sekaligus meningkatkan keahliannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Salam dan bahagia. Saya Rika Aisyah, NIM 2018-008-229. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada 5 langkah dasar dalam melakukan proses MBO. Yang pertama yaitu meninjau sasaran organisasi. Meninjau sasaran organisasi di sini melihat seberapa pencapaian tujuan sesuai sasaran suatu organisasi melalui kinerja karyawan. Yang kedua, merumuskan sasaran kerja individu atau SKI, membentuk sistem penilaian karyawan dengan metode MBO sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, memantau perkembangan. Di sini MBO memantau perkembangan pelaksanaan kinerja karyawan. Yang keempat, mengevaluasi kinerja karyawan, memberi penilaian sudah seberapakah kinerja karyawan dalam organisasi tersebut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pemberian penghargaan atau feedback kepada karyawan yang mencapai sasaran atau tujuan organisasi tersebut. Yang selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah sistem umpan balik yang melibatkan evaluasi langsung kinerja individu atau kelompok kerja oleh supervisor, manajer, rekan kerja. Sebagian besar organisasi memiliki semacam sistem evaluasi yang digunakan untuk umpan balik kinerja, administrasi gaji, dan dalam beberapa kasus konseling dan pengembangan karyawan. Yang selanjutnya itu tahap aplikasi dan proses perancangan dan penerapan sistem penilaian kinerja. Itu ada 5. Yang pertama yaitu
Pilih orang yang tepat. Jelas, organisasi pasti mencari orang yang terbaik untuk bekerja, di mana mereka memiliki keahlian atau kemampuan sesuai dengan kinerja yang diberikan. Dan yang kedua, diagnosis situasi saat ini. Diagnosis situasi saat ini, menganalisis seperti apa sih situasi yang terjadi gitu. Dan yang ketiga, menetapkan maksud dan tujuan sistem penilaian kinerja. Yang keempat, mendesain sistem penilaian kinerja. Sebelum menilai kinerja karyawan, terlebih dahulu merancang sistem penilaian kerja karyawan tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor dari hasil pekerjaan karyawan tersebut. Terus yang terakhir, mengevaluasi dan memantau sistem. Selanjutnya, kelompok kami mengambil studi kasus dari Bank Mandiri. Dengan ini ada Bank Mandiri raih predikat perusahaan terbaik untuk bekerja 2020. Dari liputan6.com, Jakarta. Bank Mandiri terus merealisasikan komitmen dalam mengembangkan SDM melalui program budaya kerja perseroan, terlebih dahulu dalam menghadapi era tatanan baru. Alhasil, konsistensi tersebut mendorong HR Asia mendapuk Bank Mandiri menjadi salah satu perusahaan terbaik di Asia untuk bekerja, Best Companies to Work From tahun 2020. Dikutip dari laman rahasiamedia.com, kriteria utama yang menjadi penentuan terpilihnya suatu perusahaan versi salah satu media terkemuka di bidang human capital di Asia itu adalah tingkat keterlibatan pegawai atau employee engagement. Pengukuran employee engagement ini dilakukan dengan menggunakan survei Total Engagement Model yang disusun oleh HR Asia. Adapun 3 parameter utama yang diukur yaitu ada core, question, organization for real engagement, self, heart, mind and soul, dan grow, things, feel, and do. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap sebagian pegawai secara acak, maka Bank Mandiri memperoleh nilai di atas rata-rata industri pada setiap parameter tersebut. Menurut Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri, Agus Dwi Handaya, pengakuan ini merupakan buah dari konsistensi perseroan untuk terus berinovasi melalui rangkaian program budaya kerja yang mengadopsi perkembangan terkini di dunia kerja. Saat ini, Bank Mandiri memiliki jumlah pegawai tetap hingga sebanyak 38.566 pegawai. Selama pandemi, kekhawatiran pegawai terhadap kemungkinan PHK maupun pengurangan keuntungan berhasil diminimalisir melalui upaya komunikasi intensif dan strategi keuangan yang kuat. Kepedulian tinggi Bank Mandiri terhadap kondisi finansial, motivasi, dan kesehatan pegawai juga berhasil meningkatkan employee engagement selama pandemi. Salah satu tantangan besar yang membayangi Bank Mandiri pada masa pandemi ini adalah pengelolaan pegawai milenial sejumlahnya yang mencapai lebih dari 70%. Untuk itu, lanjut Agus, pihaknya telah menerapkan strategi yang bertujuan untuk memastikan kondisi pegawai yang termotivasi, skill yang tinggi, serta kinerja yang baik sehingga dapat memberikan pengalaman kerja yang bermakna bagi pegawai dan mendukung bisnis yang berkelanjutan. Langkah ini sesuai dengan hasil survei HR Asia di mana Mandiri mendapat nilai tertinggi pada item-item seperti saya percaya pekerjaan saya bermakna terhadap tujuan dan objektif dari organisasi, kata Agus. Bagi Agus, penghargaan ini juga menunjukkan Bank Mandiri telah diakui oleh lembaga internasional sebagai salah satu tempat kerja pilihan. Pengakuan ini juga menjadi justifikasi bahwa strategi pengembangan SDM Bank Mandiri telah dilakukan secara tepat hingga menghasilkan talenta-talenta tangguh yang terbukti melalui kepercayaan kepada alumni Bank Mandiri untuk mengisi berbagai jabatan strategi di tanah air. Momentum pemberian penghargaan yang berbarengan dengan perayaan HUT ke-22 Bank Mandiri membuat anugerah ini seakan-akan menjadi hadiah terbaik untuk segenap karyawan dan pemegang saham perseroan tersebut. Dari materi dan kasus yang kelompok kami ambil, dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri meraih
predikat perusahaan terbaik untuk bekerja 2020 di bidang human capital di Asia karena tingkat keterlibatan pegawai atau employee engagement. Bank Mandiri beradaptasi dengan cepat dan mengimplementasi kebijakan baru, khususnya dengan program budaya One Heart One Mandiri sebagai modal di mana leadership hadir untuk berinteraksi secara intensif dan memberi semangat kepada pegawai. Salah satu tantangan besar yang bayangi Bank Mandiri pada masa pandemi seperti ini yaitu jumlah pegawai milenial yang lebih dari 70% total pegawainya. Padahal Bank Mandiri menerapkan strategi yang bertujuan untuk memastikan kondisi pegawai yang termotivasi, skill yang tinggi, serta kinerja yang baik sehingga dapat memberikan pengalaman kinerja yang bermakna bagi pegawai dan mendukung bisnis yang berkelanjutan. Dengan ini, kasus tersebut sesuai dengan materi yang dibahas, yaitu peran keterlibatan karyawan, di mana Bank Mandiri selalu menilai kinerja karyawannya dan menganalisis seperti apa kinerja karyawannya selama bekerja. Bank Mandiri sangat mengutamakan karyawannya dan berusaha untuk karyawan selalu berperan aktif di kegiatan perusahaan. Bank Mandiri juga memberikan penghargaan kepada karyawannya atas kinerja yang memuaskan, serta Bank Mandiri memberikan solusi kepada karyawan bagaimana bekerja dengan baik agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.